Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Denny Saputra. Jabatan saya sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Drainase Sumber Daya Air DPU Kota Bandung. Adapun yang akan kami kemukakan di sini, terlebih dahulu saya memperkenalkan juga rekan kami, Pak Yudi Gumelar dari perencanaan. Mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur mengenai sumber daya air di Kota Bandung. Baiklah, saya akan sedikit bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang berjalan, baik pra maupun pasca sudah berjalan. Jadi kami tetap mengacu kepada peraturan yang sudah ditentukan oleh Kepala Dinas PU Kota Bandung, yang ditegaskan oleh Bapak Wali Kota Bandung supaya menjaga, memelihara, karena sesuai dengan tupoksi kami ya, menjaga dan memelihara sarana drainase sungai yang ada di Kota Bandung. Saya di Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tim unit reaksi cepat, Pak. Jadi kurang lebih jumlahnya 150 orang. 150 orang dibagi dua ya, mungkin kurang lebih 8 kali 2 berarti 160 orang. Jadi 80 di UPT, 80 di Kasih Pemeliharaan. Yang disebutnya kata orang Bandung mah dilanina jurig cai, satu lagi URC katak. Nah, itu. Jadi kami bekerja 24 jam kalau terjadi sesuatu, tanah longsor, kirmir ambrol, rumah kropos dan segala macamnya, terutama banjir Cilencang. Nah, adapun fasilitas-fasilitas kami yang saya siapkan berupa, satu adalah mobil pompa sebanyak 3 portable ya, semuanya mobile. Nah, yang keduanya pompa-pompa manual yang diangkut oleh mobil biasa, dan yang ketiganya mungkin personalnya sendiri dibagi tugas ya. Nah, kami bekerja sesuai dengan arahan instruksi Bapak Kepala Dinas yang ditegaskan oleh Bapak Wali Kota Bandung supaya meminimalisir beberapa hambatan-hambatan yang terjadi banjir di Kota Bandung. Salah satu contoh kalau terjadi ada longsoran-longsoran kecil, itu biasanya sudah masuk kepada Twitter ya, terus diolah lagi kepada DBMP Pupu, ada namanya di sana. Kebetulan adminnya aktif sekali dan saya begitu nerima kejadian langsung ke lapangan. Dan yang keduanya adalah saya memelihara TPT, tembok penahan tanah. Ini biasanya bergulir di bulan-bulan setelah terjadi curah musim hujan yang sangat cukup sudah musimnya gitu ya. Jadi biasanya sering terjadi pengeroposan kirmir ambrol. Nah, itu tugas saya juga, dan itu dikerjakan oleh beberapa pihak ketiga. Salah satu rekanan-rekanan seperti biasa yang mengacu kepada Perpres 54 barang jasa ya. Nah, yang terakhir mungkin kami kemukakan di sini ada perencanaan, baik nanti Pak Yudi yang akan menggambarkan. Ini ada beberapa program-program Kota Bandung yang segera akan dibuatkan, beberapa tol-tol air seperti Pagarsi,
terus ada normalisasi Gede Bage. Nanti Pak Yudi yang akan menerangkan. Mungkin saya secara struktural saya memegang peranan di sini sebagai Kapasiti Pemeliharaan, memelihara TPT dan mempersiapkan beberapa tenaga personil kalau terjadi sesuatu banjir gitu aja ya. Mangga Pak Yudi berikutnya akan menerangkan tentang program-program dari DPU yang berkaitan dengan lelang dan beberapa inovasi-inovasi baru yang akan ditampilkan di DPU Kota Bandung. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Den. Mungkin saya menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilelangkan di tahun ini ya Bu ya. Yang pertama mungkin tahap pertama ini kita akan melelangkan kolam retensi Sarimas yang berlokasi di Acamanik, yang tepatnya di perumahan Sarimas Cikadut itu ya, udah dekat Cikadut. Nah, untuk menangani banjir lingkungan Sarimas itu sendiri ya, yang termasuk daerah aliran sungai Cikilai mungkin. Cikilai ya. Cikilai namanya Cikilai. Terus yang kedua mungkin kita akan melelangkan itu yang anggaran untuk itu kurang lebih Bu 10 miliar. Satu kolam retensi Ya, satu Sarimas aja Bu itu. dari APBD kota ya. apa besaran Volume kurang lebih itu 6.000 meter kubik Bu, untuk tampungan sementara. Terus yang kedua mungkin kita akan memperbaiki TPT Sungai Cikapuntung Kolot di daerah Maleer dekat pemakaman Cibangkong ya, yang di masuk lelang tahap pertama itu. Kemarin itu kita udah menyampaikan ke bidang pemeliharaan sama bidang pembangunan untuk Sarimas. Sarimas lebih diperjelas lagi Apanya Pak ya? Luasannya gitu Pak. secara teknisnya lah. Secara teknis itu untuk menangani banjir daerah Sarimas, Informasi Sarimas, karena itu udah berapa belas tahun itu, karena di Sarimas sendiri untuk keluar air itu susah karena Cikilai sendirinya, sungai Cikilainya tinggi permukaan airnya gitu, jadi pas mau masuk ya dia itu terhambat gitu. Sementara untuk Sarimas sendiri itu alirannya itu dari Sukamiskin yang itu yang LP masuk ke Sarimas itu. Jadi dari Cikadut masuk Sarimas. Nah, jadi cekung jadi dari Sarimas itu terminal lah, terminal air gitu. Terminal air. Sementara untuk nampungnya sendiri nggak dikelola gitu di kolam retensinya sendiri. Nah, kita akan kelola kolam retensinya supaya berfungsi, karena sementara ini ya masuk sendirinya, keluar susah gitu. Jadi kita akan masuknya diatur, ya keluarnya udah disiapkan di normalisasi sungainya, salurannya gitu untuk masuk ke Cikilai. Dan untuk masuk ke Cikilainya juga kita siapkan pompa, karena kalau kita menunggu Cikilai surut ya tetap aja gitu, nanti ada genangan untuk Sarimas, maka kita siapkan pompa sesuai dengan kapasitas volume yang akan dikeluarkan oleh kolam retensi Sarimasnya sendiri, kurang lebih 0,5 meter kubik per detik gitu. Rencana kita pasang pompa 0,5 ya setengah ya. Per detik ya. Udah masuk lelangnya Pak? Lelang mungkin sekarang lagi dikelola dulu sama bidang pembangunan, karena itu harus ada HPS, menyiapkan HPS-nya gitu. Jadi pembangunan harga aplikasi ya, untuk dilelangkan, karena kita kan dari perencanaan itu ke OE dulu, dari OE nanti dicari harga perkiraan sendiri yang HPS oleh pembangunan untuk dilelangkan gitu. Kalau OE itu kan kita ngacu ke Perwal gitu, ke Perwakilan Wali Kota. Kalau nanti HPS kan ke pasar, berapa sih yang sebenarnya di pasar? Harga perkiraan. Ya. Jadi kira-kira kapan nih mulai masuk ininya?
Di pembangunan mungkin HPS-nya, kalau HPS-nya terlalu banyak item kerjaannya mungkin agak lumayan juga gitu, karena kita harus survei ke ya material-material yang dibutuhkan di Sarimas sendiri. Mudah-mudahan bulan depan Ya juga mungkin bisa. bulan depan udah mulai lah masuk ke ULP gitu. Satu bulan biasanya survei gitu. Masuk ULP bulan depan. Ya, mudah-mudahan. Mulai pembangunan. Biasanya, Mungkin di ULP nanti dikelola, di ULP melelangkan, Biasanya mungkin 1 jam, 1 bulan biasa satu bulan juga di situ. Pelelangan itu. Ya, mudah-mudahan Ya, Mei Mei Juni lah. Baik. Akhir April Mei udah mulai bisa lah. Target berapa lama Pak? Kalau waktu pelaksanaan kita rencanakan 5 bulan, Pak. 5 bulan. Ya, Ya, ada pertanyaan lain mungkin? setelah Sarimas. Sementara Sarimas dulu Ya, ya. kalau TPT Kamila udah ini ya, TPT karena kita yang ambrol kita kan diperbaiki lagi. TPT mah kalau yang si bangkong itu, Kalau yang Pagarsi? meleer. Pagarsi. Kalau Pagarsi kita ada rencana, tapi itu emang masih dalam kajian-kajian teknis apa ya. Ya, alhamdulillah. Ada rencana kalau Pak Wali itu kan dulu minta dibangun di bawah jalan itu 4 meter kali 4 meter, dibikin bawah culvert untuk Pagarsi. Tapi kemarin kajian-kajian kita itu ada utilitas PDAM. Jadi takutnya kita pas udah rencanain, udah ini utilitas itu kan susah nantinya akan ya menghambat terhadap pelaksanaan kita gitu. Jadi kemarin itu ya ada ini. Tapi kita udah rencanakan, udah siapkan kalau masalah anggarannya. Tapi ya itu kita secara teknisnya itu apakah bisa terlaksana atau enggak gitu. Itu masih dalam ini. Dengan PDAM. PDAM sementara dengan PDAM belum gitu ya. Kita baru teknisnya aja dulu. Kalau nanti udah siap mungkin kita koordinasi dengan PDAM. Terus simultan nanti. Nah, terus masalah untuk ini ya penanganan Pagarsi itu kita ada rencana bikin kolam retensi. Retensi yang pertama di Babakan Jeruk. Jalan Babakan Jeruk 3 dekat Carihum. Depan Topaz Hotel. Ya. Ya. Di atas dekat Carihum Ya. di Babakan Oh Jeruk ya, 3. Cherry Home. Oh, Cherry Home ya, di atas ya. Masih pasukan katak masih ada, Jurik Jaya masih ada. Cuma dulu mah kan DBMP ya, Dinas Bina Marga dan Pengairan. Sekarang mah DPU. Oh masih buat cari. Bukan, abdi di katak, abdi kalau Jurik Jaya ada di UPT. Tapi tetap dalam pengawasan saya semua. Wah, Kasih pemeliharaan. kasih pemeliharaan. Itu mah bahasa disusukan anak. Kalau di sini tetap URC gitu aja. Kalau di kampung sana kodok gitu. Ikan katak gitu. Pak, tahun ini ada rencana buat mempermainkan Kirmir nggak? Kan dulu waktu zaman Pasihar rencananya tahun 2000 berapa itu saya masih ingat. Kirmir yang mana ini? Yang ambrol. Oh, yang ambrol. Semuanya juga harus dipermanenkan. Tapi kan kita menunggu dulu laporan. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang mau ambrol nih misalkan, udah retak-retak. Tapi rumahnya masih di situ. Sangat sulit kita berdebatnya itu. Tapi lamun geus kajadian ngagubrag. Oh, mangga tuh Pak, cenah gitu. Jadi hayang dilereskeun sekalian bumina teh teh. Mundur tapi sekali teh tiga duka eta mah urusan Bapak we atau dengan reskeun dengan abdi mah kirimirna we gitu. Itu semuanya harus begitu deh. Jadi harus semua. Tapi kan kami harus nunggu dulu. Nunggu mau dikerjakan rumah nempel. Kalau dikerjakan dari sekarang sulit. Wah, kiat keneh Pak, ieu mah mau ambrol mau. Jarak 3 hari. Buru eta mah kontan itu sering terjadi. Ya itu kita punya niatan semua harus bagus, harus stabil. Apalagi sekarang udah bisa jalan infeksi sudah nggak ada. Rek jalan-jalan ke sungai ge asup ke tukang gulali, asup ke tukang cireng, wah geus muter gitu udah susah. Jadi nggak bisa nyusur susukan Citepus apalagi Cikapundung sekarang udah susah. Yang bagus itu adalah Sungai Cipanjalu dan Sungai Cipamokolan itu masih area bersih itu daerah atas ya Bu, daerah Ujung Berung itu masih bagus.
Jadi kita bisa jalan-jalan, bisa gebiar-gebiar mancing bersama, ngaliwat itu bisa. Tapi kalau itu bukan di Kota Bandung udah susah bergerak. Udah nggak bisa punten itu mah. Cuma cai nage cai bajigur kene di daerah timur mah masih bagus. Areana Cipanjalu namanya di situ teh Cipamokolan. Cidurian mah udah mulai kotor sekarang mah. Di Ciputra ieu nu mariceun tilas ieu home industri di situ udah mulai. Orang di itu di kuburan mayat di situ. Kedalari. Kan kuburan itu mayat anu di Ciputra teh ya. Borolo kadieu ngagurutu kadalarinya teh apa teh susah di situ. Cidurian udah mulai kotor. Tapi Cipamokolan, Cipanjalu itu masih bersih. Anggaran ini berapa Pak? Saat ini saya belum menerima, ada rencana bulan depan mungkin DPA segera akan bergulir. Saya belum dapat, nanti ada Pak Yudi yang nerangin itu dari biaya dan RAB-nya saya belum tahu nih. Kalau kirmir itu biasanya pemeliharaannya gimana aja sih Pak? Maksudnya jadi pasang, kiri mah harus dipasang, terus ada yang baru, ada yang lama, itu aja. Kalau yang lama itu berarti nggak ada pemeliharaannya seperti apa? Kalau yang lama harus dipesek ya Pak. Ya tadi teh yang udah retak-retak, tapi kalau di luar area rumah kita bongkar. Tapi kalau masih di tumpukan rumah mah nggak bisa diapa-apain dulu tuh. Tunggu ngagebrowe ya mah. Baru kita bisa bekerja. Kaisa belum rumah eta geus reot. Anu bogana diajak ngobrol teh hese jadi susah. Wah, ini Pak Alim abi mah yang pagentosan sekieu gitu Kalau kan. masyarakat membangun rumah itu salah siapa? Pengawasan itu bangun dibiarkan itu siapa yang salah? Kan? Betul, gini. Dengerin dulu. Itu kan orde lama. Udah zaman-zamannya baheula gitu. Kalau ayeuna mah sudah boleh. Ayeuna mulai gini, Bu. Ayeuna mulai ngagudukeun material we. Langsung sekarang mah nggak boleh. Emang kecek sama Bapak? Kecek biasanya suka ada LSM. Sekarang mah itu sering. Pak itu anu bade ngadamel kandang ayam, jembatan, langsung ada yang laporan. Sensitif sekarang itu semua. Karena ada sosialisasi dari kecamatan. Semua dari 32 kecamatan gitu teh. 30 kabupaten. Sadayana baru sosialisasi. Jadi kieu Bu, lamun anu ngerjakeun jembatan alit oge kan masuk ke pengakhiran sekarang. Kalau dulu mah kan masih kene teu apal itu peraturannya seperti apa. Abdi kan meser Pak ieu teh ka bubur cenah hak guna pakai cenah. Hampir 80% dipakai bangunan semua kirmir di Kota Bandung. 80% saya pikir. Dari berapa ini Pak? Itu berapa banyak Pak? Maksudnya dari keseluruhan kok dari 46 sungai. Dari 46 sungai aja jumlahnya itu. Kalau panjang sungai kan itu bisa didefinisikan satu-satunya saya harus cek lagi sekarang. Tapi kalau dari jumlah sungai 46 sungai. 80% itu rata-rata di atas bangunan sungai. Kalau yang tidak itu berarti di pinggir-pinggirnya dipakai apa yang sekarang? Sekarang itu biasanya ada RTH ya, dibuat RTH, dibuat ditrap, dibikin taman bermain biasanya gitu. Tutup. Pak, ada data nggak rumah yang belum mati sudah sampai data berapa sih? Dari 80% itu. Kalau pendataan rumah sampai saat ini kami harus koordinasi dulu dengan dinas kewilayahan ya, kewilayahan dulu. Belum sampai ke situ. Kami yang penting bertugas mengerjakan teknis daripada bangunan sungainya dulu. Mayoritas ada di mana Pak? Kenapa? Mayoritas ada di mana? Mayoritas Cikapundung, mayoritas. Kedua Citepus, punten Bu, dan Citepus deui. EGP. Hati lupa. Katilu mah di Cicadas Bu. Cicadas itu urutan ketiga kalau menurut saya.
Ya, Pak. Banding jawab, Pak. Sekedap dulu, Pak. Itu sungai-sungai yang rentan dibangun, sudah bukan masalah rentan dibangun, yang sudah lama dibangun itu adalah sungai-sungai Cikapundung Kolot, Cikapundung, terus Citepus dan Cicadas itu. Nah, Itu kan pasar Cicadas ke situ, gang-gang kecil juga masuk ke situ. Ngambil banyak. Tapi Kirmir dulu, rumah dulu. Ya, maaf. Pengerjaan dari mana itu? Maksudnya? Ya maksudnya Kalau dari kita. sejarah gitu Mas. Biasa nama rumah heula, baru Kirmir. Harusnya. Kalau harusnya Kirmir dulu dong. Tapi mereka nggak bangun dulu rumah di situ. Dia kan pondasi, dia buat pondasi. Itu kan aliran sungai belum diapa-apain, masih anggap galengan kene gitu ya. Karena iya terus maju ke depan gitu. Rumah dulu biasanya. Bikin kandang ayam kecil pura-pura gitu. Belakang rumah. Pepelakan pura-pura kandang ayam. Ya jadi kamar tidur. Reklamasi mini gitu Pak. Kreatif, Pak. Bahkan ada yang di tingkat kayak apartemen loh, sampai 3 tingkat. 3 tingkat itu, Bos. Yang di Bekasi itu. Toh, gampang atau lagi. Kan Malabar kemarin tingkat 3 tukang sate Madura di dunia mah. Kenapa Pak nggak diberantas atau di Itu bangunan Belanda loh, Bu. Bangunan zaman Belanda. nggak dibongkar atau tegas atau ketegasan? Cari was kan bagian sering bagian Bongkar. kan habis sana sebagian habis si terawas ke. Cepat jatuh nanti kasih lawan PBB jangan bongkar. Kita marah katanya. Kecil. Biasanya jeung Pak Didi ya. Pak Didi enak jadi kadisub ya. Jadi harus saya jadi jeung Pak Yudi ya enak. Iya, sombong ah Pak Didina. Oh gitu? Liar, Bu. Masalah sombong. Biasa. Pak, kalau gambaran 2016 berapa kali membetulkan Kirmir Pak? 2016 sekarang. 2016. Oh 2016 kemarin. Oh membetulkan Kirmir itu hampir 40 lokasi yang abrol. 40 Nah, lokasi. lokasi yang abrol. 40. Tapi yang dikerjakan itu hampir ratusan yang dikerjakan. Hari yang 40 ini Pak? Yang kayak gini yang abrol. Yang bencana. Bencana. Oh, yang bencana. Bencana. Tapi kalau yang dibenarkan itu ratusan, hampir 200-an lokasi. Dengan dana? Anggarannya mana? Anggaran kemarin saya bukan pribadi kasih pemeliharaan itu 14 miliar Untuk Kirmir saja? untuk Kirmir saja 14 miliar saya untuk kasih dari pemeliharaan, belum dari pembangunan, ada lagi pembangunan juga ya, ada dari Pak. Tuh. Dan untuk membenarkan aja Pak, membetulkan itu gitu. Membetulkan Kirmir, iya 14 M. 14 M. Kalau sekarang berapa? Meningkat atau turun? Turun sekarang. Sekarang turun, Sekarang turun untuk PPU. nggak tahu urusannya dengan Bekasi. Jadi berapa? Sekarang rencana baru Acuannya aja? DPR ya, DPR. Kalau itu. nyusut itu Butia akibat dari lelang itu inovasi dari Pak Bali ingin membuat danau-danau besar. Jadi kabedol, ketarik. Bagus deh. Daerah Kirmir, Kabedol. DPR 13 Bu, sekarang. Tensi. Bukan ya, cerita peta itu. Betul. Jika Babakan Siliwangi deh Butia kayak gitu. Liar kayak abi ditaruh ke Butia deh. Pindahan, warga terancam ambruk nih ya Pak. Oh, nggak pindah tuh Bu, udah bebas cuma enggak. Nah, Jauh itu. keluarga itu Bu, Itu. aman. Lokasinya aman Bu itu mah. Cikapundung ya. Ya, Cikapundung masih Ngapain, Liyo. Pak? Orang miskin mah tergerus tapi yang penting indah. Ya gitu, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terutama dari rekan-rekan Bandung Menjawab. Mudah-mudahan segala aktivitas kami, kegiatan kami bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung. Dan bila perlu ada keluh kesah yang berhubungan dengan masalah
Kirmir atau yang namanya sungai di Kota Bandung, silakan bisa menghubungi nomor HP saya. Dan dari perencanaan mungkin juga sama seperti saya, ada usulan-usulan yang berhubungan dengan kegiatan atau bangunan-bangunan yang berhubungan dengan berbagai inovatif yang ada di Kota Bandung. Kami membuka beberapa masukan kepada rekan-rekan para pers, wartawan. Silakan bisa menghubungi ke Kepala Dinas PU Kota Bandung, Bapak Insinyur Zulkarnain ya, Iskandar Zulkarnain. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.